Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Anissa dari kelompok 1. Di sini saya beserta teman-teman saya akan menjelaskan tentang penyakit diabetes mellitus. Sebelumnya, sini ada nama-nama dari anggota kelompok 1, yaitu ada Ana Anissa, saya sendiri, Pratiwi Novembrianti, Aulia Hoerunisa, dan Sofi Rojakiyah. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sofi. Pengertian, diabetes mellitus adalah penyakit yang ditandai dengan adanya hiperglikemia yang disebabkan oleh ketidakmampuan dari organ pankreas untuk memproduksi insulin atau kurangnya sensitivitas insulin pada sel target tersebut. Diabetes mellitus dikenal sebagai penyakit silent killer karena sering tidak disadari oleh penyandangnya dan saat diketahui sudah terjadi komplikasi. Nah, penting untuk mengelola diabetes mellitus dengan baik melalui pola makan sehat, olahraga teratur, dan pengawasan kadar gula darah. Jika tidak diatasi dengan baik, diabetes mellitus dapat menyebabkan komplikasi serius seperti kerusakan organ, masalah mata, dan gangguan saraf. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aulia. Sini saya akan menjelaskan tentang etiologi diabetes mellitus. Yang pertama yaitu faktor genetik. Diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2 memiliki faktor genetik yang berperan penting. Jika seseorang memiliki riwayat keluarga dengan diabetes, maka kemungkinan untuk mengembangkan penyakit ini juga akan lebih tinggi. Yang kedua yaitu resistensi insulin. Pada diabetes tipe 2, tubuh mengalami resistensi terhadap insulin, yaitu kondisi di mana sel-sel tubuh tidak merespon dengan baik terhadap insulin yang diproduksi. Hal ini juga bisa menyebabkan peningkatan kadar glukosa dalam darah tubuh kita. Yang ketiga yaitu autoimun. Pada diabetes tipe 1, sistem kekebalan tubuh menyerang dan merusak sel-sel beta pankreas yang memproduksi insulin. Hal ini menyebabkan tubuh kekurangan insulin yang diperlukan untuk mengatur kadar glukosa dalam darah. Yang keempat, faktor lingkungan. Paparan zat kimia tertentu, polusi udara, dan faktor lingkungan lainnya juga dapat berkontribusi terhadap perkembangan diabetes mellitus. Yang kelima yaitu gaya hidup dan pola makan. Konsumsi makanan tinggi gula dan lemak, serta gaya hidup yang kurang aktif dapat meningkatkan resiko terkena diabetes mellitus tipe 2. Yang keenam, obesitas. Obesitas atau kelebihan berat badan juga merupakan faktor resiko utama untuk diabetes tipe 2 karena lemak tubuh yang berlebihan dapat mengganggu kerja insulin. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pratiwi. Baik, selanjutnya ada patogenesis. Pada diabetes tipe 1 terjadi akibat kerusakan sel B, proses autoimun, yang ditandai dengan hiperglikemia, pemecahan lemak dan protein tubuh, dan pembentukan ketosis. Ketika sel B ini rusak, maka insulin tidak dapat berproduksi. Normalnya, insulin dapat mengendalikan glycogenolisis dan gluconeogenesis. Tapi, pada DM tipe 1 terjadi resistensi insulin. Kedua proses tersebut terjadi terus-menerus sehingga dapat menimbulkan hiperglikemia. Sedangkan diabetes tipe 2 merupakan kondisi hiperglikemia puasa yang terjadi meskipun tersedia insulin. Kadar insulin yang dihasilkan dirusak oleh resistensi insulin di jaringan perifer. Diabetes gestasional merupakan diabetes yang terjadi pada masa kehamilan trimester kedua dan ketiga karena kerja insulin yang terhambat akibat hormon yang disekresi oleh plasenta. Baik, selanjutnya ada manifestasi klinis. Yang pertama itu ada poliuria atau peningkatan frekuensi buang air kecil. Dan yang kedua ada polidipsi atau peningkatan rasa haus dan minum. Nah, teman-teman, tahu nggak sih kenapa pada pasien diabetes mellitus bisa menyebabkan poliuria dan polidipsi? Itu karena jika kadar glukosa darah meningkat sampai melampaui daya serap ginjal, maka akan menyebabkan glukosuria. Nah, glukosuria ini akan menyebabkan diuresis osmotik yang mana gula akan banyak menarik cairan dan elektrolit, maka terjadilah peningkatan air kencing atau bisa disebut juga poliuria. Dan akan timbul rasa haus polidipsi yang menyebabkan seseorang bisa dehidrasi. Selanjutnya, ada polipagi atau peningkatan frekuensi makan.
Nah, teman-teman, glukosuria ini juga bisa menyebabkan keseimbangan kalori negatif, sehingga bisa menyebabkan rasa lapar yang tinggi, atau bisa disebut juga polifagia. Penggunaan glukosa oleh sel menurun akan mengakibatkan produksi metabolisme energi menurun, sehingga tubuh akan menjadi lemah. Baik, untuk selanjutnya ada berat badan turun. Nah, teman-teman, pada penderita diabetes mellitus, tubuh tidak dapat menggunakan glukosa dengan efisien karena kurangnya atau ketidakmampuan insulin. Hal ini bisa menyebabkan sel-sel tubuh kekurangan energi. Meskipun kadar glukosa dalam darah tinggi, sebagai respon tubuh dapat mulai menguraikan lemak dan protein untuk mendapatkan energi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan berat badan. Selanjutnya yaitu luka lama atau susah sembuh. Hiperglikemia ini, teman-teman, dapat berpengaruh pada pembuluh darah kecil, sehingga menyebabkan suplai nutrisi dan oksigen ke perifer berkurang. Kemudian bisa mengakibatkan luka tidak kunjung sembuh karena terjadinya infeksi dan gangguan pembuluh darah, akibat kurangnya suplai nutrisi dan oksigen. Nah, teman-teman, kenapa sih pada pasien diabetes mellitus sering merasa lelah dan pandangan kabur? Karena pada gangguan pembuluh darah mengakibatkan aliran darah ke retina itu menurun, sehingga terjadi penurunan suplai nutrisi dan oksigen yang bisa menyebabkan pandangan menjadi kabur. Akibat utama dari perubahan mikrovaskuler adalah perubahan pada struktur dan fungsi ginjal yang menyebabkan terjadinya nefropati yang berpengaruh pada saraf perifer, saraf otonom, serta sistem saraf pusat. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ana Anissa. Baik, di sini ada terapi farmakologis pada diabetes mellitus. Yang pertama itu ada pemberian metformin. Metformin bekerja untuk meningkatkan sensitivitas insulin sehingga dapat menurunkan glukosa darah. Yang kedua ada golongan thiazolidine diones. Thiazolidin adalah kelas sensitizer insulin termasuk jonatroglita, rosiglitazone, dan plioglitazone yang dapat mengontrol otot rangka normal dan sensitivitas insulin hati. Yang ketiga ada pemberian golongan sulfonilurea. Sulfonilurea bekerja pada sel pankreas untuk menutup saluran K+ atau kalium yang merangsang sekresi insulin. Biasanya obat yang diberikan adalah glimepiride. Yang keempat ada insulin. Insulin bekerja untuk membantu proses penyerapan glukosa dalam sel tubuh agar kadar glukosa darah dapat terkendali. Selanjutnya, ada pemberian golongan glukosidase inhibitors. Obat ini bekerja dengan menghambat kerja enzim alfa glukosidase di saluran pencernaan, sehingga menghambat absorpsi glukosa dalam usus halus. Contoh yang paling sering digunakan adalah pioglitazone. Nah, di sini ada gambar-gambar obatnya, yaitu ada metformin, glimepiride, dan juga gambar insulin. Nah, selanjutnya ada terapi non-farmakologis. Pada pasien diabetes mellitus, selain terapi farmakologis, ada juga terapi non-farmakologis yang harus dilakukan ataupun diberikan. Yang pertama itu ada edukasi. Edukasi bertujuan promosi kesehatan supaya hidup menjadi sehat. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan dan bisa digunakan sebagai pengelolaan diabetes mellitus secara holistik. Yang kedua ada terapi nutrisi. Penyandang diabetes mellitus perlu diberikan pengetahuan tentang jadwal makan yang teratur, jenis makanan yang baik, beserta jumlah kalorinya, terutama pada penyandang yang menggunakan obat penurun gula darah maupun insulin. Yang ketiga ada olahraga. Penyandang diabetes mellitus harus berolahraga secara teratur, yaitu 3-5 hari dalam seminggu selama 30-45 menit, dengan total 150 menit per minggu dan dengan jeda antar latihan tidak lebih dari 2 hari berturut-turut. Selain itu, ada juga beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan untuk mengendalikan diabetes mellitus, yaitu ada menjaga berat badan tetap ideal, melakukan pengecekan gula darah secara berkala, mengelola stres, rajin minum air putih, mempertahankan kadar vitamin D secara optimal, dan menghentikan kebiasaan merokok. Baik, itu adalah materi yang bisa disampaikan oleh kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.